Nah, saudara, itu prolog pembuka kita, Semau mau kemana? Nah, untuk awal ini, saya ingin langsung ke Pak Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jika kita melihat dari tanggal 8, tim pengkaji ketika melakukan FGD, ini FGD yang terakhir, muncul banyak pemberitaan di media bahwa ini merupakan inisiasi dari tim pengkaji Undana tanpa melibatkan pemerintah provinsi. Ini sebenarnya seperti apa, Pak Kaban? Apakah ini merupakan inisiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lalu meminta bantuan tim pengkaji dari Undana, atau seperti apa untuk mengkaji Pulau Semau masuk ke wilayah Kota Kupang? Baik, dilihat dari tema ini memang tema yang sangat menarik, Bung John. Ketika seminar ini, kajian ini diseminarkan tanggal 8 Juli 2020, hadirlah pemerintah provinsi, lalu Bupati Kupang dan Wakil Bupati Kupang dengan unsur pimpinan DPR, juga Kota Kupang, Pak Wakil dengan unsur terkait, Komisi 1, di bawah panduan Bapak Wakil Gubernur. Ternyata di dalam dinamika itu berbagai respon. Saya kira ini hal yang wajar dari sebuah kegiatan yang bersifat akademik. Dan ini informasi dan berita yang tersebar mungkin perlu kami luruskan kembali, memberi satu pemahaman kepada publik tentang urgensi tentang Semau seperti apa. Memang dasar pemikiran pertama bukan dari Undana yang melaksanakan kajian lain sebagainya, tapi berangkat dari aspirasi masyarakat yang sudah bertahun-tahun dilakukan, dan ini direspon oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lewat kewenangan yang dimiliki. Sehingga kami memberi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membangun komunikasi, ada beberapa kampus ternama lain sebagainya dengan berbagai kriteria, harapan memutus dan memberi mandat kepada kampus yang sudah teruji dalam kajian-kajian pernah, dan jatuhnya pada Universitas Nusa Cendana Kupang. Dan kita memberi mandat kepada tim peneliti secara independen melakukan langkah-langkah kajian bersifat ilmiah. Hasilnya seperti apa nanti akan berkembang di dalam diskusi ini. Jadi ini ada aspirasi dari masyarakat, lalu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang punya kewenangan ini menggandeng Undana untuk mengkaji. Betul. Seperti itu, Pak. Betul, Bu Jor. Nah, betul. kalau kita bicara selain aspirasi masyarakat, apa yang menjadi urgensi? Tadi Pak Kaban juga katakan bahwa ini karena ada urgensi di situ. Yang menjadi urgensinya apa sih, Pak Kaban? Pertama, Bu John, kalau kita bicara soal regulasi lain sebagainya, cara pandang pemerintah Kabupaten Kupang jelas, kota jelas, provinsi jelas. Tetapi di situ ada kevakuman regulasi kalau kita mencermati cara pandang pemerintah Kabupaten Kupang dalam dinamika yang berkembang di forum ilmiah tersebut. Tapi ada satu hal yang menjadi momentum regulatif yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, ternyata Pulau Semau itu masuk dalam kawasan strategis nasional. Pulau Semau yang terdiri dari 2 kecamatan Semau dan Semau Selatan masuk kawasan strategis nasional. Yang memiliki otoritas dan kewenangan kawasan strategis nasional dan perbatasan negara adalah kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di provinsi. Celah ini yang kita mau mendorong Undana melakukan berbagai kajian dengan regulasi-regulasi yang diangkat oleh tim kaji penelitian. Ya, baik. Oke. Jadi Semau merupakan kawasan strategis nasional. Itu sudah diatur dalam Perpres 179, Pak Kaban, ya. Betul. Nah, saya ke Pak Aji selaku ketua tim pengkaji dari Universitas Nusa Cendana. Ketika melakukan kajian, tentu ada metodologi yang dipakai untuk mendapatkan hasil kajian dalam bentuk rekomendasi. Nah, kalau bisa disampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, apa sih metode yang dipakai dalam mengkaji pemindahan 2 kecamatan di Semau ini, Pak? Ya, terima kasih. Pertama, kami secara lembaga diminta oleh
Badan Pengelola Perbatasan satu permintaan coba kaji Semau itu ada aspirasi yang berkembang bahwa ingin bergabung ke kota. Sehingga dengan topi pengalihan atau memindahkan 2 kecamatan itu dari Kabupaten Kupang ke kota. Jadi ini menindaklanjuti aspirasi itu, kemudian kami diminta untuk melakukan kajian. Pertama kami melakukan pendekatan yang bersifat kualitatif ya. Jadi kami melakukan FGD diskusi kelompok berfokus itu di 3 tempat. Di Semau itu ada perwakilan pemerintah desa, BPD, ya, tokoh masyarakat, tokoh adat, pelaku pendidikan, kesehatan, ekonomi, itu kami undang untuk 23 tokoh masyarakat yang diundang dalam diskusi kelompok berfokus itu. Dari diskusi itu berkembang aspirasi. Ada dari 23 itu ada 69, sekian persen, ada sekitar 18 orang yang tokoh masyarakat yang menyatakan setuju untuk masuk ke Kota Kupang berdasarkan aspirasi awal itu. Setelah kami cek, kebanyakan mereka setuju untuk masuk Kota Kupang dengan alasan untuk mengakses oil emasi itu biaya jarak yang jauh, selain jarak yang jauh biayanya pun mahal, biaya transportasinya, sehingga bagi masyarakat pedesaan itu sulit untuk mengakses pusat-pusat layanan. Itu alasan mereka untuk mereka setuju. Ada kepala desa dan ada tokoh masyarakat juga yang berpandangan lain. Satu, dia tidak setuju karena aspirasi lewat diskusi kelompok berfokus itu dia ragu apakah merepresentasikan aspirasi masyarakat atau tidak. Jadi minta langsung dalam pertemuan itu perlu dicek lebih luas pada masyarakat, bukan diskusi dengan tokoh masyarakat. Akhirnya itu yang pertama. Yang kedua, ada yang tidak setuju tapi punya pemikiran ini ekses dari sikap mereka, risiko dari sikap mereka. Syukur kalau ini proses ini berjalan dan terwujud. Kalau tidak, bisa mereka menjadi korban dari sikap yang mereka sampaikan. Ini sikap masyarakat yang kami dapatkan dari diskusi itu. Kemudian kami melakukan FGD juga di Kabupaten Kupang dengan bersama pemerintah Kabupaten Kupang dan DPRD. Pada saat itu pemerintah Kabupaten Kupang lebih mempersoalkan prosedurnya. Prosedur kajian ini, padahal kajian itu merupakan salah satu bagian dari proses pemekaran, pembentukan, penggabungan, penyesuaian, sehingga mereka katakan ini prosedurnya tidak begini. Kemudian ada pandangan juga menyatakan ini ragu, ini aspirasi dari mana, aspirasinya siapa? Dari Semau meragukan, ini aspirasi perlu dicek lebih jauh. Dari kabupaten juga meragukan. Akhirnya kami memutuskan untuk melakukan penelitian ini dengan metode campuran, melakukan survei. Ya, kami bawa mahasiswa untuk survei di 14 desa di 2 kecamatan itu dengan target 45 responden setiap desa. Ya. Metode survei ini tentu penarikan sampel itu menjadi salah satu perhatian. Tapi kami beranggapan bahwa kami kesulitan untuk mendapatkan data untuk kerangka sampel, sehingga kami beranggapan bahwa setiap warga masyarakat Semau yang berusia 17 tahun ke atas mempunyai hak yang sama untuk bersikap terhadap persoalan ini. Sehingga kami memperoleh 565 responden yang tersebar di 14 desa itu, dan setelah kami olah data ada 68% masyarakat setuju Kabupaten Semau dialihkan ke kota. Ada 31% lebih itu kategori ragu dan bahkan tidak setuju. Setelah kami list alasannya, dan alasan terbanyak itu ada pada kekhawatiran mereka
peralihan desa di Semau masuk kota itu akan dijadikan menjadi kelurahan, dan konsekuensi lanjutan adalah akan hilang dana desa. Karena hilangnya dana desa ini yang menjadi kekhawatiran mereka. Oleh karena itu di tempat ini juga kami jelaskan bahwa Undang-Undang 6 2014 itu menjamin desa itu ada di pemerintahan kabupaten dan kota. Saya list di seluruh kota di Indonesia ada 12 kota, pemerintahan kota yang punya desa, bahkan ada desa lebih banyak dari kelurahan. Nah, itu berarti undang-undang ini memberi ruang, walaupun pindah ke kota, status desa itu hanya atas dasar musyawarah masyarakat mengusulkan baru terjadi perubahan. Kalau tidak, tidak. Nah, jadi dari aspirasi ini, kebanyakan masyarakat itu setuju untuk bergabung. Kami juga tidak hanya menggunakan kajian aspirasi masyarakat saja. Kami lihat dari sisi layanan publik, penataan wilayah ini untuk kepentingan efektivitas, efisiensi pelayanan publik. Bayangkan masyarakat Semau itu untuk mengakses pusat-pusat layanan di ibu kota kabupaten, dia harus melewati satu pusat layanan yang menyediakan jasa layanan yang sama, yaitu Kota Kupang. Sehingga waktu kami wawancarai Pak Ketua DPRD Kota, dia mengatakan kalau dari sisi politik mungkin kita berdebat panjang, tapi saya hanya mau melihat dari sisi kemanusiaannya saja. Sampai hati kita bisa membiarkan orang Semau datang di satu pusat layanan, tapi karena penataan wilayah ini mereka tinggalkan pusat layanan itu untuk menjangkau pusat layanan yang lebih jauh. Ini diskusi yang hasil wawancara kami yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Jadi dengan geopolitik, geostrategi, geoekonomi, semua aktivitas kesehatan, pelayanan kesehatan semua memang ada kasus satu pasien yang rujukannya ke Oilamasi, rumah sakit Oilamasi. Dia harus meninggalkan sekian banyak pusat layanan kesehatan yang ada di kota untuk menjangkau pusat layanan di Oilamasi. Ini bayangkan itu kalau kondisi gawat darurat dibawa melewati pusat-pusat layanan hanya karena penataan wilayah. Oleh karena itu dari semua aspek yang kami lihat, kemudian kami rekomendasikan bahwa aspirasi yang berkembang tentang pengalihan wilayah Semau masuk kota itu layak untuk ditindaklanjuti berdasarkan aspirasi masyarakat dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, Pak Ajis, Pak Dr. Ajis, artinya bahwa kalau misalnya semata-mata misalnya hasil rekomendasi layak untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi dengan alasan pendekatan pelayanan tadi dan juga alasan kesejahteraan masyarakat, karena di sana juga kita tahu bersama bahwa masyarakat mungkin masih jauh dari kata sejahtera. Ini kita dalam tanda petik kata sejahtera. Tapi kalau misalnya dalam konteks pelayanan publik yang menurut Bapak hasil penelitian bahwa masih banyak pelayanan publik yang belum ini, misalnya akses masyarakat ketika membuat satu surat saja dia harus melewati Kota Kupang untuk mendapatkan satu surat. Tapi kalau misalnya alasan pemerintah Kabupaten Kupang bahwa kalian katakan bahwa pelayanan publik di sana tidak berjalan, tapi kenyataan kan ada kantor camat, ada kantor desa, pelayanan apa lagi yang tidak masyarakat dapatkan? Itu untuk menjawab itu seperti apa sih Pak Ajis? Iya, pemerintah kecamatan itu punya tugas fungsinya koordinatif itu. Dia tidak dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan untuk memberikan pelayanan publik secara keseluruhan. Sehingga tidak seluruh pelayanan publik itu dilaksanakan di kecamatan. Misalnya urus kartu keluarga, KTP, legalisir ijazah. Mereka harus menjangkau pusat layanan kepala dinas pendidikan, dinas kependudukan. Dan itu ada di Oilamasi. Jadi nyaris kalau kita cek masyarakat itu kalau menjangkau satu kali PP saja itu dia sampai 350 sampai 400. Bahkan dari Akle itu bisa sampai 500. 500.000 untuk satu kali perjalanan tambah makan minum ya. Gitu. Jadi bayangkan satu urusan itu bisa sampai 3-4 kali. Kalau dikali berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengakses pusat layanan itu. Ini hanya karena penataan wilayah. Oleh karena itu kami menyatakan bahwa di undang-undang itu mengatur
pembentukan itu pemekaran penggabungan dan juga mengatur penyesuaian daerah. Penyesuaian yang kita maksudkan penyesuaian batas daerah. Nah ini untuk apa? Kemudahan akses pelayanan publik. Kabupaten juga Semau, Amfoang itu ada di benak mereka itu kalau dimutasi ke sana dianggap sebagai tempat ya kalau dalam tanda petik itu hukuman atau tempat buangan. Nah ini dalam perspektif responsiveness ya, daya tanggap pemerintah terhadap kepentingan publik di masyarakat di wilayah pinggiran. Gitu. Nah ini persoalan yang persoalannya. Nah pemirsa, kami juga akan membuka line telepon 827-722. Jika Anda ingin berinteraksi, kami membuka kesempatan kepada Anda semau mau kemana. Oke, dan mungkin ke Pak Kabang. Ya. Kalau tadi sudah banyak hal yang kita dapatkan dari Dr. Aji Salim Jaha, Ketua Tim Pengkaji dari Undana. Nah, setelah hasil kajian ini dihasilkan, produknya dihasilkan oleh pengkaji dari Undana, langkah lanjutan apa lagi yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi? Apakah rekomendasi ini hanya sekedar rekomendasi atau seperti apa, Pak? Bu John, yang menjadi pertanyaan pokok setelah seminar mau diapakan? Tentu pemerintah provinsi mempunyai rencana dan tahapan-tahapan selanjutnya. Dan hasil kajian ini soal aspirasi masyarakat dan juga kawasan-kawasan yang masuk dalam kawasan strategis nasional. Tentu dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi akan melakukan langkah-langkah. Langkah-langkah selanjutnya bagaimana menyatukan pemahaman pemerintah Kabupaten Kupang yang secara kasat mata di forum itu masih berargumen dari berbagai sisi regulasi dan lain sebagainya. Tapi bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kewenangan yang ada, mari kita tempatkan kepentingan masyarakat Semau di atas segala-galanya. Soal ada keraguan regulasi lain sebagainya, tentu pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak gegabah melaksanakan sebuah kajian yang dimandangkan kepada kampus ternama Universitas Nusa Cendana. Dan ini kami akan melakukan langkah-langkah kooperatif dan juga kami akan melakukan langkah-langkah aspek psikologis, sosial budaya dengan Bapak Bupati Kabupaten Kupang, Bapak Wakil dan unsur pimpinan DPR. Mari kita menempatkan kepentingan aspirasi masyarakat Semau di atas segala-galanya. Itu. Ya. Kami Nah, Pak Ajis, ketika melakukan kajian tadi metode yang digunakan adalah metode campuran. Ya, metode campuran. Kualitatif, kuantitatif, survei. Ya, oke. Jadi metode campuran ini sudah ada 565 responden. Dari 665 responden itu diramu menjadi 68% masyarakat setuju dan 31% ini menyatakan keraguannya. Nah, apa yang menjadi dasar ketika melakukan metode turun ke lapangan ini, langsung wawancara langsung dengan masyarakat, apa yang menjadi keraguan mereka? Kan kalau tadi alasannya kan pendekatan pelayanan, kalian tidak perlu lagi sampai di Olamasi yang membutuhkan dana cukup banyak, tapi kalian datang di Kota Kupang kan cuma mengeluarkan mungkin paling banyak itu 50.000, Anda sudah sampai di Kupang. Kenapa harus ada keraguan lagi, Pak? Ya, dari segi metodologi gini, ada dua pendekatan ini saling melengkapi sebenarnya. Metode kualitatif itu kapan penelitian kualitatif berakhir? Itu prinsip yang digunakan prinsip kejenuhan. Bayangkan kami mewawancarai 23 orang dan 18 orang itu setuju dan hanya beberapa 4-5 orang yang kemudian ragu dengan alasan-alasan seperti tadi. Bagi kami sebagai peneliti ini sudah jenuh datanya sudah berulang. Oleh karena itu prinsip ini seberapa banyak orang di Semau yang kami wawancarai kecenderungan datanya akan sama. Itu dalam pemahaman pendekatan kualitatif. Tapi berhadapan dengan kepentingan banyak pihak, pemerintah desa minta supaya kajian diperluas. Jangan sampai kami punya jawaban ini tidak mewakili. Sampai di kabupaten juga mempertanyakan ini aspirasi siapa. Pertanyaan itulah yang kemudian kami tim peneliti dituntut untuk melakukan survei, mendesain ulang untuk melengkapi supaya representatif terhadap
populasi masyarakat Semau, maka kami lakukan survei di 14 desa itu. Dan kecenderungannya sama, 68, dia lebih rendah sedikit dari 23 orang yang kami list pendapatnya yang 69, sekian persen. Jadi dia hanya 1% saja dari tokoh masyarakat dengan warga masyarakat secara keseluruhan yang tersebar di 14 desa itu. Baik, ini sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon 827722. Halo, selamat petang. Halo. Oke, bisa Anda kembali mencoba di 827722 topik Semau mau kemana. Dan mungkin Pak Kaban, sambil kita menanti lagi penelpon yang mungkin akan bergabung bersama kita, mungkin ingin mengetahui bagaimana kajian yang sudah dihasilkan oleh tim pengkaji dari Undana. Nah, kalau bicara berkaitan dengan pemindahan atau penggabungan suatu wilayah, tentu mungkin ada aturan-aturan yang mengikat. Nah, apakah kajian ini juga merupakan bagian dari aturan-aturan untuk memisahkan suatu wilayah, Pak? Kalau dilihat dari cara pandang cara pandang Forum Ilmiah tanggal 8 Juli itu ada kontradiksi pemikiran. Sudut pandang pemerintah Kabupaten Kupang, juga pimpinan DPR Kabupaten Kupang, seperti yang dilansir oleh media sosial, massa media dan berkembang. Tapi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tahu dan mau ada regulasi yang mengaturnya, yaitu terletak di kawasan strategis nasional Pulau Semau dengan berbagai pertimbangan pemerintah pusat mendudukan dan meletakkan Semau di kawasan strategi nasional yang mana ada ruang bagi pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat untuk melaksanakan kajian-kajian yang mendukung kajian yang dilakukan oleh Undana. Dua ini dikolaborasikan lain sebagainya, sehingga regulasi-regulasi ternyata dalam cara pandang tim pengkaji Undana ada. Kalau ada, kenapa kita tidak proaktif lebih jauh lagi dengan kekuatan aspirasi masyarakat Semau sebagai unsur yang tertinggi ini, dan ditunjang oleh regulasi-regulasi yang sudah kita kemukakan terdahulu. Nah, di prolog tadi Pak Kaban, seperti tokoh masyarakat Semau yang mengatakan, Pak Salmon Bisilisin tadi katakan bahwa aspirasi ini sudah bukan ketika tim Undana turun baru aspirasi ini muncul, tapi aspirasi ini sudah muncul dari tahun 1983. Artinya bahwa cukup panjang, rentan waktu yang cukup panjang aspirasi ini belum dijawab oleh pemerintah provinsi, dan itu direspon oleh Badan Pengelola Perbatasan. Ya, aspirasi ini mari kita bawa. Dan selain dari tahun 83, ada lagi aspirasi yang berkembang, Pak Kaban? Bung John, bukan dari tahun 1983. Ketika ini berproses kajian, kita secara tim teman-teman Badan Pengelola Perbatasan provinsi mendatangi beberapa tokoh mantan-mantan birokrasi yang hidup sejaman Gubernur Eltari, Gubernur Ben Boy. Ternyata aspirasi sudah berkembang. Andaikan Kota Kupang ini terbentuk, Semau dari wacana saat itu Semau harus masuk Kota Kupang. Nah, jadi zaman Eltari sudah dibicarakan, zaman Ben Boy sudah dibicarakan, dan tahun 2013 waktu Gubernur saat itu Bapak Frans Leburea dan Bapak Eston Funai, itu sudah ada aspirasi. Dan juga tahun 2018, masyarakat Semau mendatangi DPR Kota Kupang dan diangkat oleh fraksi Nasdem dalam pandangan mendukung aspirasi-aspirasi tersebut. Pertanyaannya, kalau ada aspirasi seperti ini, apakah tidak ada niatan dengan mekanisme lain sebagainya yang dimiliki oleh otoritas kewenangan Kabupaten Kupang? Merespon tidak. Nah, cara pandangannya. Makanya kita ketika ada kebutuhan dari pemerintah Kabupaten Kupang dan kota, provinsi mestinya harus berperan di situ. Dan kita menggunakan peran pemerintah sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di kawasan strategis nasional. Dan kita sangat senang ternyata kajian-kajian itu sejalan dengan aspirasi masyarakat yang selama ini didengungkan. Ini. Jadi diuji secara riset lain sebagainya, ternyata
ada benar sesuai dengan mekanisme keilmuan yang terjadi. Ya, jadi kajian yang dihasilkan ini sejalan dengan aspirasi masyarakat dari tahun 83. 827-722, halo selamat malam. Ya, halo selamat malam. Halo. Ya, Anda bisa kembali mencoba di 827-722 masih dengan topik semau mau kemana. Dan mungkin Pak Dr. Ajis, artinya bahwa 3 kali dilakukan FGD. Dapat saya katakan bahwa FGD pertama di Pulau Semau ini 50-50. FGD kedua yang dilakukan di pemerintah Kabupaten Kupang hasilnya dapat kita katakan 0, Pak? Ya, jadi kami kan menggunakan kata setuju, ragu-ragu atau tidak setuju. Di Semau 68% menyatakan setuju. Di Kabupaten Kupang itu kan ragu terhadap aspirasi itu. Sehingga kami melakukan survei. Itu berarti hasil penelitian, hasil survei yang diperluas itu, pengumpulan data yang diperluas, yang 68% yang diseminarkan, disampaikan dalam seminar, itu sebenarnya menjawab keraguan pemerintah kabupaten. Itu berarti sebenarnya tidak ada alasan lagi. Nah, tapi ya kami juga pahami bahwa pemerintah kabupaten mungkin lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kami pengkaji lebih fokus pada aspek pelayanan publik. Bagaimana masyarakat itu terlayani dengan baik, dengan tata wilayah. Kalau pelayanan publik tidak efektif, tidak efisien hanya karena tata wilayahnya yang belum betul, maka kita katakan bahwa silakan ditata kembali supaya masyarakat terlayani lebih baik. Saya melihat bisa juga Kabupaten Kupang itu pemerintah lebih melihatnya dari aspek dari sisi politik dan kekuasaan. Ya, bisa saja orang yang sedang berkuasa kalau akan dicap bahwa di masa pemerintahan inilah wilayah itu dialihkan. Bisa juga dalam pikiran-pikiran seperti itu sehingga bagaimana mempertahankan wilayah. Kalau dilihat dari sisi layanan publik, ya tadi Ketua DPRD katakan itu, bagaimana bisa kita menata wilayah dari Semau dia harus sampai di sini, tapi karena kita punya menata wilayah seperti itu dia harus tinggalkan. Saya pikir ini sederhana lah kita berpikir bahwa memang harus ditata kembali supaya memang aspirasi itu mulai memuncak itu ketika ibu kota Kabupaten Kupang itu dipindahkan ke Oelemasi. Itu semakin jauh. Waktu di sini masih di kota Kupang, aspirasi berkembang, keinginan untuk masuk bergabung ke kota Kupang itu ada, tapi pada masyarakat yang biasa itu tidak begitu kelihatan. Tapi ketika mengakses pusat layanan yang jauh, itu kemudian aspirasi itu mulai berkembang. Jadi keraguan itu sebenarnya sudah dijawab melalui kajian ini. Jadi keraguannya sudah dijawab melalui kajian. Itu terjawab di FGD ketiga, Pak? Di FGD ketiga itu sebenarnya dilakukan dari pemerintah Kabupaten Kota Kupang dan DPRD Kota Kupang. Tapi karena begitu undangan dari Badan Pengelola Perbatasan keluar, ada pembatasan distensi. Jadi COVID, jadi kemudian pertemuan dalam jumlah yang besar itu dibatasi. Akhirnya kami hanya bisa melakukan wawancara mendalam dengan Ketua DPRD Kota dan Pak Wali Kota. Jadi Pak Wali itu dia bilang kalau inisiatif dari kami, kami tidak setuju. Tapi kalau itu inisiatif atau aspirasi masyarakat dan dikaji oleh tim pengkaji bahwa dia katakan layak untuk dialihkan, kami tidak menolak. Kami menerima dan kami melayani. Itu dari Wali Kota. Jadi paling kurang pemerintah Kota Kupang siap menerima ketika mungkin pemerintah kabupaten melepas. Iya. Jadi tidak terkatung-katung, Pak, sesuai dengan tema kita, semau mau kemana. Ya, ini ya kalau saya lihat dari level pemerintah aja lah, dari pihak elit aja yang sedang berdebat panjang. Tapi kalau kita tanya masyarakat, saya pikir itu sudah final itu. Artinya masyarakat punya kemauan ingin bergabung ke kota. Alasannya sederhana supaya mereka lebih mungkin di sana itu mereka ke sana terasa karena hanya satu jenis kebutuhan saja. Tapi kalau mereka ke Kupang
itu bisa saja biayanya relatif sama, tapi sekali jalan mereka banyak urusan yang bisa terselesaikan. Urusan pendidikan, urusan ekonomi, urusan apa. Bisa ya mereka datang jual ikan habis mereka singgah di... Tapi ini Pak Dokter, apakah tidak juga menyulitkan pemerintah kedua kabupaten? Ya. Ketika saat ini taruhlah aspirasi ya, ini sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Rudi. Ya, Pak Rudi di mana, Pak? Dari Kupang Barat. Kupang Barat. Oke, apa yang disampaikan, Pak? Tadi saya lihat tema itu, temanya mau dibawa kemana? Nah, saya mau tanya di tim pengkajian. Sekarang ini kan kalau mau dilihat Kabupaten Kupang ini kan semakin luas. Sedangkan Semau ini masuk dalam pengkajian untuk masuk ke Kota Kupang. Sedangkan Kota Kupang ini berbatasan langsung dengan Kupang Barat. Kenapa Kupang Barat ini tidak dikaji juga untuk masuk di Kota Kupang ini? Sedangkan harus Semau diutamakan. Nah, wilayah Kupang Barat ini kan langsung berbatasan dengan Kota Kupang ini. Kenapa Semau harus masuk dalam pengkajian untuk masuk di wilayah Kota Kupang, sedangkan Kupang Barat tidak? Sedangkan wilayah-wilayah Kota Kupang yang untuk kecepatan yang dekat Kota Kupang itu setengah mati tidak masuk di wilayah Kota Kupang. Baik. Kita lihat harus berbatasan dengan Kota Kupang, harus saja begitu kan tidak masuk. Sedangkan Pulau Semau ini ada apa di balik ini, Pak? Oke, ini perlu harus kita perhatikan baik-baik, Pak. Oke, baik Pak Rudi. Maka Pak Gubernurnya orang Semau, jadi harus diutamakan. Baik, oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Rudi. Kalau masih ada di belakang Pak Rudi, 827722 sekalian kami membuka untuk Anda untuk bisa dua narasumber kami akan menjawab pertanyaan dari Anda. 827722 kalau masih ada. Kalau belum ada, oke. Ini yang ingin menjawab pertanyaan dari Pak Rudi, ini Pak Kaban atau Pak Dokter nih? Pak Kaban dulu. Ya, Kami Pak dari Kaban sisi pertimbangan Ya. metode apa semua kami bisa. Oke, Pak Kaban. Ini ada aspirasi dari masyarakat Kupang Barat. Kenapa hanya Semau yang lautnya, yang berbatasan darat kok tidak dilakukan kajian, Pak? Baik, pertama kami memberi apresiasi ide yang sangat bagus dari warga masyarakat Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Barat. Ini Pak Rudi melontarkan sebuah diskusi yang sangat menarik untuk kita diskusikan lain sebagainya. Tetapi perlu juga kami jelaskan, setiap pekajian lain sebagainya tidak terlepas dari berbagai elemen. Dan kenapa Semau itu didahulukan? Pertama karena terletak di kawasan strategis nasional yang sangat bertali temali dalam kepentingan bangsa dan negara. Oke, kita tahan dulu. Kawasan strategis nasional. 827722, halo selamat malam. Halo? 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 Yang mau bergabung, halo selamat malam. Oke, kayaknya terputus Pak. Oke, jadi dikaji karena Semau berada di kawasan strategis nasional. Ya. Betul Pak John. Pertama, selain terletak di kawasan strategis nasional, juga aspirasi Semau bergabung di Kota Kupang itu sejak Orde Baru, bukan Orde Baru, sejak Orde Lama. Ini yang menumpuk secara terus-menerus, yang kami lihat siapakah bisa menolong mereka. Nah, kemudian kami melihat ada celah regulasi yang bagus, lain sebagainya, kita menggunakan otoritas kewenangan pemerintah provinsi di kawasan perbatasan negara dengan melihat aspirasi yang sangat prinsip dan juga masuk bertubi-tubi. Nah, sehingga ini kita merespon dengan skala-skala prioritas lain sebagainya dan tidak menutup kemungkinan
hal-hal lain yang harus kita bicarakan. Bicarakan secara arif dan bijaksana dengan pemangku kepentingan di pemerintah Kabupaten Kupang. Kenapa tidak? Nah, ini yang butuh komunikasi yang intensif lagi dengan riset-riset yang terpadu yang betul-betul bisa mendukung dan bekerja aspirasi-aspirasi dari Kecamatan Kupang Barat. Nah, dari sisi tim pengkaji, saat ini kan kita sudah menghasilkan atau hampir menghasilkan satu rekomendasi untuk semau beralih gitu. Apakah ini juga bisa kita satukan, misalnya ada aspirasi dari masyarakat Kupang Barat untuk kalau bisa jangan hanya semau dong, kita juga dikaji. Apakah dari sisi ini seperti apa? Iya. Dari sisi pengkaji. Halo, selamat Ya, oke. Selamat malam, halo. Halo. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, dengan Bapak siapa di mana? Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bapak, suara Anda sudah kami tangkap. Dengan Bapak siapa? Saya Pak Edi dari Namosai. Pak Edi nama saya. Oke, silakan Pak Edi. Saya dari masyarakat ini, Pak. Mengenai tentang hasil survei dari Undana, itu kami sebagai masyarakat itu barangkali itu ditindaklanjuti apakah betul atau tidak, tetapi pada prinsipnya kami masyarakat ini adalah bagaimana mendekatkan cara pelayanan kami masyarakat ini terhadap pemerintah. Jadi apa yang dikatakan oleh dari Pak Undana tadi itu, saya pikir itu sudah bagus. Karena apa Pak? Secara geografis, baik secara geografis maupun secara ekonomi atau ekonomis, kami masyarakat ini supaya dekat dengan pelayanan dengan pemerintah. Nah, bagaimana mungkin kami dari Semau ke Kabupaten Kupang untuk mengurus surat-surat, apalagi urus KTP. Jadi membutuhkan dana ya paling kurang 200 atau 150 karena transportasi. Nah, ini harus dipikirkan oleh pemerintah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana persoalan ini ada dua kepentingan. Kepentingan itu ya provinsi dengan kabupaten. Jadi sebetulnya pemerintah provinsi dengan kabupaten harus duduk bersama. Itu lebih bagus. Koordinasi bagaimana kami masyarakat ini mau kemanakan. Begitu. Ya. Jadi menjadi pertanyaan saya, apakah pemerintah mendukung bahwa masyarakat Semau ini mau ke kota? Nah, ini yang kami masyarakat yang harus ditunggu. Dan paling kurang ini tahun ini kita pindah ke kota saja. Oh, karena ini optimis lebih ya. Ya. Itu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi di Namosai. Mungkin kalau masih ada di belakang Pak Edi, 827-722. Nah, ini saya ke Pak Kaban. Siap. Ya, ini kan Pak Edi katakan bahwa pendekatan pelayanan ini sudah masyarakat rasakan ketika ke OLA masih membutuhkan biaya yang cukup banyak. Itu sudah kita bahas di awal. Nah, di sini hasil hasil FGD pertama itu kita anggap clear. Kedua, ini terjadi dualisme. Ada keraguan dari pemerintah Kabupaten Kupang bahwa aspirasi yang mana, terus kepentingan yang mana. Nah, Pak Edi katakan bahwa kalau bisa pemerintah provinsi duduk lagi bersama dengan pemerintah kabupaten. Karena ini sudah muncul keraguan dari pemerintah kabupaten. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Baik, Bu John. Pertama, ketika sebuah wilayah dilakukan kajian, pasti persepsi dan opini terbentuk bagi kabupaten tersebut. Terlepas dari situ, terlepas dari hal itu, kami pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur jelas tidak ada kepentingan apapun. Kalau kita lihat kajian Semau masuk kota lain sebagainya, saya kira di tingkat masyarakat tidak ada konflik apa-apa. Dia tidak separah
pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelesaikan konflik perbatasan yang ada di Manggarai Timur. Ya 46 tahun bertikai yang menghabiskan ratusan juta miliar rupiah diselesaikan oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, hitungan 2 jam selesai, baik 46 tahun. Tapi yang terjadi di antara Semau sama Kota Kupang, saya kira di tataran masyarakat tidak ada konflik lain sebagainya. Cuma dengan usulan-usulan tadi dari Pak Edi tadi, saya kira hal yang positif. Tugas kami pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan mengambil langkah-langkah pemahaman pada tingkat pemahaman lain sebagainya, sehingga proses ini tahap demi tahap akan berproses sampai dengan aspirasi masyarakat sejenisnya. Nah, tadi ini optimisme, ada optimisme dari Pak Edi. Bisakah tahun ini Semau pindah ke kota? Saya kira dengan dukungan dari pemerintah Kabupaten Kupang, Bapak Bupati, dengan Ketua DPR, dan juga aspirasi dan pandangan dari sesepuh masyarakat, komunitas masyarakat semua yang merindu dan mengharapkan, saya kira Bapak Bupati Kupang dengan pimpinan DPR pasti sangat mendukung ide-ide tersebut. Dan ada timnya untuk kita, ruang-ruang itu selalu terbuka untuk kami membangun diskusi pemahaman lagi, sehingga melepas pergi dan lain sebagainya, tahap-tahap itu dia berjalan normal sesuai dengan aspirasi masyarakat yang terwakil oleh Karena Pak Edi. Juga kita harus ingat Pak, kapan ketika mungkin suatu wilayah kita mekarkan atau suatu wilayah kita gabung seperti ini, masuk ke dalam wilayah lain, tentu undang-undang pembentukan kabupaten atau kota itu harus dirubah. Ini juga kan membutuhkan proses kan. Mungkin seperti apa Pak? Iya, pertama saya minta waktu untuk menanggapi masyarakat Kupang Barat ini. Yang pertama, memang aspirasi itu tidak hanya berkembang dari Semau untuk bergabung ke kota. Aspirasi Kupang Barat juga disampaikan, tapi Kupang Barat itu menyampaikannya ke Kota Kupang. Semau itu menyampaikannya ke provinsi. Tahun 2013 itu utusan secara resmi ke provinsi. Provinsi menyikapi aspirasi yang disampaikan ke pemerintah, masyarakat yang disampaikan ke pemerintah provinsi. Selain dari analisis strategis Semau, tapi dari sudut pandang aspirasi, saya pikir bisa-bisa saja terbuka bagi masyarakat. Dengan kajian ini bisa masyarakat Kupang Barat juga menyatakan kenapa kami tidak dikaji. Silakan, kalau ada aspirasi masyarakat, kita bisa menindaklanjutinya untuk mengkaji apakah bisa tidak untuk jadi paling kurang aspirasi dari bawah langsung ke pemerintah provinsi. Yang informasi yang kami dapat untuk lakukan kajian ini adalah bahwa adanya aspirasi masyarakat Semau. Data itu kemudian kami lihat adakah ketentuan peraturan perundang-undangan memungkinkan. Kemudian kami lihat Undang-Undang 23 2014 itu dia mengatur tentang pembentukan dan penyesuaian. Pembentukan itu ada pemekaran, ada penggabungan. Kita tidak masuk pada pemekaran dan penggabungan. Dia masuk pada poin penyesuaian wilayah, penyesuaian daerah. Penyesuaian daerah itu ada 3 di situ. Penyesuaian wilayah batas, perubahan batas daerah, penyesuaian itu ibu kota, dan perubahan nama. Perubahan nama ini yang tadi Pak tokoh masyarakat, ya kalau sudah beralih ke masih nama Kota Kupang bisa ditinggalkan, itu kan tokoh masyarakat, pendapat tokoh masyarakat. Tapi undang-undang menjamin itu bahwa penyesuaian itu bisa terjadi dengan perubahan batas. Nah, perubahan batas ini harus sampai pada tingkat undang-undang, karena pembentukan Kabupaten Kupang dan Kota Kupang itu dengan undang-undang. Oleh karena itu penyesuaian harus sampai pada perubahan 2 undang-undang menjadi dasar pembentukan 2 daerah ini. Nah, kajian ini sebenarnya hanya menjadi dasar argumentasi yang rasional, usulan mekanisme proses perubahan itu dilakukan. Tetapi proses perubahan itu sendiri harus melalui mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan dan tahapannya tersendiri. Ini kalau sampai di pemerintah pusat, di Kemendagri, dia akan membentuk tim pengkaji untuk mengkaji apakah layak. Mengkaji kemana? Oleh karena itu pemerintah provinsi juga tidak hanya dengan informasi terbatas langsung memprosesnya.
Pemerintah provinsi ingin kepastian bahwa usulan mereka itu punya alasan yang rasional. Oleh karena itu minta Undana untuk mengkajinya. Jadi hasil kajian ini kami sodorkan sebagai sebuah alasan yang rasional untuk dijadikan sebagai dasar untuk memasuki mekanisme perubahan wilayah suatu daerah dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini kita waktu kita sangat terbatas, Pak. Tapi di akhir ini, mungkin sebelum saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak untuk memberikan closing statement, saya ingin hasil rekomendasi yang sudah dihasilkan oleh tim pengkaji dari Undana. Tadi Bapak katakan di awal bahwa karena ini 68% masyarakat menyatakan setuju, maka rekomendasinya adalah layak semau dipindahkan ke Kota Kupang atau dialihkan. Nah, kalau seperti ini, rekomendasi lain seperti apa, Pak? Apakah hanya menghasilkan satu rekomendasi? Ya, rekomendasi yang pertama ada 2 rekomendasi. Rekomendasi yang pertama, hasil kajian ini dari sisi pelayanan publik kami mengatakan bahwa rencana pengalihan atau aspirasi pengalihan semau masuk kota itu layak untuk dilakukan. Yang kedua, kami juga merekomendasikan kepada pemerintah provinsi dengan fungsi pembinaan dan pengawasan. Pemerintah provinsi sebagai gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sebenarnya dia melihat pembinaan dari sisi pembinaan dan pengawasan, dia memandang ini wilayah yang perlu ditata kembali supaya publik terlayani dengan baik. Dari sisi fungsi itu kami mengatakan bahwa dengan perbedaan pandangan terhadap pengalihan ini, terutama dari pemerintah kabupaten, kami merekomendasikan pada pemerintah provinsi supaya tetap melakukan fungsi pengawasan secara baik sehingga masyarakat semau itu tetap terlayani sebagaimana mestinya, sebagaimana biasa. Ya. Ini kan kekhawatiran masyarakat bahwa takut risiko dari sikap jangan sampai mereka. hanya habis di rekomendasi tanpa ada tindak lanjut. Ya, kami merekomendasikan untuk ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti. Oke. Sebagai closing statement Pak Kaban, apa yang ingin disampaikan? Semau mau kemana, Pak? Bung John, ini tema yang sangat menarik dan dirindukan oleh masyarakat Semau dan juga diimpikan oleh kita semua, baik Kabupaten Kupang maupun pemerintah Kota Kupang. Bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kewenangan yang ada akan mengambil dan menggunakan optimalisasi berbagai potensi yang ada di provinsi pusat, dan juga kita akan membangun komunikasi yang intensif lagi dengan berbagai kekuatan dan jejaring yang ada untuk memberi dan mengkomunikasi pemahaman yang baik pemerintah Kabupaten Kupang, dan coba kita berproses. Mari kita sama-sama, pemerintah provinsi akan mengajak pemerintah Kabupaten Kupang dengan unsur pimpinan dewan, pemerintah Kota Kupang dan unsur dewan, juga Komisi 1 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sangat mendukung ide dan gagasan terobosan ini. Mari kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat Semau untuk menguji hasil yang kita seminarkan itu benar-benar tidak. Itu satu. Kemudian tindakan-tindakan regulatif lain akan kita berproses, dan kita memiliki sikap optimisme berbasis aspirasi masyarakat dan regulasi-regulasi. Jadi ini hal yang kita akan dorong secara terus-menerus, dan mudah-mudahan kerinduan masyarakat Semau, air mata masyarakat Semau bisa terhapus dengan kajian-kajian tersebut. Jadi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap optimis. Tetap optimis. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih untuk 2 orang narasumber saya, Bapak Linus Lusi SPD MPD, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Dr. Aji Salim Jaha, MSI, Ketua Tim Pengkaji dari Undana. Terima kasih karena sudah menghasilkan sesuatu yang akan punya nilai sejarah bagi pemerintah Kabupaten Kupang dan juga pemerintah Kota Kupang. Saudara, demikian perbincangan kami dalam Dialog Publik TVRI di kesempatan kali ini, Semau mau kemana. Akhir kata, saya John Hayon mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.